Satu-satu lah. Aduh. Selamat datang untuk kalian semua yang sudah siap untuk berlomba di tantangan Furious Challenge. Keren sih, keren. Ini lebih dari duit sih. Iya. Kita harus menang kok. Jadi udah ekstasis hasil mereka, pengemudi mobil udah RX-7 ketemu sama Mas Ridwan Supra. Tetap. Legend. Halo semuanya, selamat datang di Mods Battle Season 2 episode 2. Kemarin kita udah mindahin semua parts Driftworks dari arm sampai knuckle ke subframe S15. Dan subframe-nya juga udah gue preparation dikit, udah gue amplas-amplasin surface rustnya, dan udah gue primer dan udah gue cat juga, jadinya udah kayak baru lagi nih semuanya. Dan sembari kemarin kita ngerjain ini, semua body yang bisa dilepas ini di preparation untuk di stiker sama teman-teman dari DJ Custom. Masih banyak Mas Dedi. Ini udah rapi banget semua. Dasarnya harus udah mulus dulu, baru nanti hasil stikernya bisa mulus. Nah, stiker kita pakai Max Decal custom color yang pastinya nanti bagus banget, biru, warna biru. Dan kemarin juga kita udah pasang si surf tanknya di bagian kanan bagasi sini. Dan pasti kalian bertanya-tanya kan, surf tank tuh fungsinya buat apa sih? Jadi sebelum kita bahas tentang fungsi dari surf tank, kita harus paham dulu gimana cara kerja dari fuel system pada mobil standar. Dan ini adalah fuel system S15. Jadi ada fuel tank, tempat penyimpanan bensin, lalu fuel pump akan memompa bensin ke dalam fuel rail yang fungsinya adalah menyuplai bensin ke injektor supaya si injektor bisa nyemprotin bensin ke silinder. Tapi di dalam fuel rail sini, fuel pressure-nya akan dijaga oleh fuel pressure regulator supaya pressure-nya tetap optimal sesuai yang dibutuhkan oleh injektor. Nah, bensin sisa yang nggak kepake oleh injektor akan balik lagi masuk ke dalam fuel tank. Nah, fuel tanknya ini di S15 dan S14 rada sedikit unik karena bentuknya yang ada titik bawahnya ada dua, di kiri dan di kanan. Jadi ada active side karena ada fuel pickupnya, dan ada passive side yang nggak ada fuel pickupnya. Nah, uniknya ada satu sistem yang keren banget menurut gua. Ini ada Venturi di return line-nya yang akan bantuin ngenyedot si bensin yang ada di passive side buat masuk ke dalam active side. Jadi selalu ada bensin di dalam fuel pickupnya ini. Tapi nggak selalu juga, karena kalau lagi ada G-force yang lumayan parah dari kiri atau dari kanan, bensin yang di active side bisa pindah semua ke passive side, yang bikin fuel pickupnya akan kekurangan bensin, bahkan ada air bubble di dalam fuel rail. Air bubble itu kan compressible ya, jadi fuel pressure di dalam fuel railnya ini nggak stabil, yang bikin si injektornya nggak nyemprotin bensin sesuai sama yang diminta ECU. Ini bahaya banget, bisa mengakibatkan knocking. Gue pernah ngalamin yang paling parah adalah gara-gara sistem bensin yang nggak baik. Mesin 2JZ gue jebol pada saat Formula Drift 2012 Jakarta. Here we go with Deepo Dwiki Harsya, Achilles Radio S14. Itu mesin jebol 2JZ gue gara-gara fuel system yang nggak baik kayak gini. Dan maka dari itu, fungsinya fuel surge tank adalah untuk mencegah semua hal itu terjadi. Ada perubahan sedikit di fuel line-nya. Cara kerjanya fuel surge tank kayak gini, fuel tank akan ngepompa bensin masuk ke dalam surge tank. Lalu kalau udah penuh, ada return line dari surge tank yang balik ke fuel tank. Tapi return line-nya di atas, jadi kapanpun, dimanapun, pada keadaan G-force apapun, si fuel surge tank ini akan selalu penuh dengan bensin. Dan di dalam fuel surge tank ada fuel pump sendiri, yang fuel pickupnya ada di bawah, fungsinya untuk ngepompa bensin masuk ke dalam fuel rail. Lalu dari fuel rail dijaga pressure-nya oleh fuel pressure regulator. Tapi kali ini nggak mungkin ada air bubble, karena di fuel surge tank selalu ada bensin, kapanpun dimanapun. Jadi injektor akan selalu memiliki bensin sesuai sama yang diminta oleh ECU. Selain butuh fuel surge tanknya, kita butuh banyak parts pendukungnya untuk bisa install ke mobil. Salah satunya yang pertama adalah
FPG fuel head ini billet gantiin yang standarnya plastik dan kebetulan udah patah juga. Bedanya kalau yang billet ini atasnya ini ujungnya udah pakai AN8, jadi kita nggak usah worry lagi patah dan bocor karena bakal kita ganti pakai AN. Nah, ini pakai selang braided AN8 dengan swivel hose-nya yang berbagai derajat dan ada fuel pressure regulator yang mereknya Dewa juga. Ini kualitinya the best banget nih. Gak cuma pakai AN doang, kita kombinasiin pakai hardline juga. Nah, ini hardline-nya kita beli juga yang kualitasnya oke banget, dari mulai flare nut-nya. Flare nut-nya ini ada sleeve-nya. Jadi biasanya kan kalau yang dijual di Indo tuh nggak ada sleeve-nya, ini ada sleeve-nya yang sudutnya 30 derajat sama kayak AN. Nah, nantinya ini contoh aja kayak begini. Nah, ini alat-alat untuk kita nekuk si hardline-nya, untuk kita motong hardline-nya, dan juga untuk bikin flare di hardline-nya. Hardline-nya udah siap juga, ini kita beli kemarin. Ini sekitar 3 meter ya, ini panjang banget. Dan gue yakin masih butuh juga. Ini bakal kehabisan, karena ini pertama kalinya gue bikin hardline, jadinya pastinya ada yang gagal-gagalnya dan bakal nggak kepake. Dan sembari kita ngerjain semua fuel system, teman-teman dari Portal Sticker lagi masangin Max Decal stiker yang di body-body yang bisa dilepas ini. Dan ini kualitasnya oke banget karena nggak cuma stiker aja, ada laminasinya juga. Jadi mirip-mirip kayak PPF kali ya, tapi untuk stiker gitu. Jadinya bisa kinclong banget dan self healing juga. Sekarang kita langsung aja kerjain secara paralel semuanya supaya cepat selesainya. Ngepul. Hei. Bentar, satu baut lagi. Bentar. Lagi cek. Wih. Bisa. Tumben ngolong Jack. Iya dong, pengecekan. Ngecek dikit, ngecek apa yang rusak. Yang nggak rusak kita rusakin biar ada kerjaan aja. Ya kan? Jadi mobil kita semua udah naik ya. Yang udah bisa naik kita naik. Teman-teman pasti bertanya, gimana sih proses pengepul mobil, bangun mobil seperti biasa, ya kan? Pasti kau pada penasaran kan? Pengepul mobil gimana sih bangun mobilnya? Nah, kalau sistem kami bangun mobil, barang yang ada itu kami naikkan dulu. Mesin, kecuali mesin ya, mesin kita udah refresh dulu semuanya. Mesin kita udah refresh, kita naik nih sekarang. Posisi mesin udah naik, turbo segala macam kita pasang, wiring udah harus naik dulu. Begitu kita udah naik semua, baru ketahuan apa yang rusak, apa yang harus diganti. Nah, dari sananya baru kita kerjain. Tapi teman-teman pasti bilang, Bang, kerjaan 2 kali dong. Betul. Kalau mobil kita utuh kerjaan 2 kali. Tapi kalau beli mobil pajel gimana caranya kerja 2 kali? Ya mau nggak mau harus begitu. Ya kan? Kayak kaki-kaki. Kita pasang dulu semua, baru ketahuan part sini ada. Oh iya, part sebelah sini rusak. Sebelah kanan rusak, sebelah kiri rusak kayak ball joint, terot, busing-busing. Nah, nanti bos kalian kita ganti semua. Di posisi begini, oke? Jadi sekarang bagian mesin yang kita udah naikkan, trouble apa nih di mesin ketahuan. Nah, di mesin ini kita ketahuan kayak gini. Nah, throttle. Ini throttle, ini udah tinggal naik doang. Jadi awal datang tuh barangnya nggak begini. Awal datang tuh barangnya kotor banget karena kita beli second kan. Maklum lah, pengepul juga kan. Kita bukan pengkaya namanya pengepul. Jadi udah dibersihin segala macam, kita baru naikin. Ketahuan tuh turbonya rusak. Nah, turbonya retak, di header knalpotnya juga retak. Kebetulan wastegate yang kita pakai wastegate zaman purba ya, yang pertama kali datang, yang pertama kali diciptakan wastegate nih, ya ini wastegate-nya juga harus kita buang, nggak bisa pakai lagi. Rusak. Jadi dari sini baru ketahuan kalau dari awal kita asal beli-beli doang, ujung-ujungnya budgetnya bengkak. Di bagian mesin, Bang, di bagian mesin PR-nya apa aja? Yang udah ketahuan sekarang turbo sama wastegate.
turbonya pakai yang apa bang kalau diganti? Kalau beli baru lagi udah nggak sempat. Siapa bilang mau beli baru? Kami nggak ada budget gede buat beli baru. Jadi saya pakai dari turbo 2 pintu saya yang sebelumnya. Kan pakai GTX 35 tuh. Nah, saya pindahin ke sini. Kebetulan headernya juga udah retak. Sekalian saya ganti baru headernya. Jadi sekarang kita bikin. Itu untuk bagian engine bay. Udah beres nih engine bay. Tinggal turbo naik udah beres nih. Aduh. Sampai juga nih. ada. Ya, akhirnya kita sampai di workshop karena hari ini kita akan ngurusin mobil Supra. Nah, Supranya ini udah dikerok tadi. Jadi kita hari ini mau milih cat sama mau koordinasi buat yang lain-lainnya termasuk Audio. nanti habis dicat kita hitung audionya ya. Audio. Part audionya udah lu bawa kan? Udah Udah. semua. Udah. Gua ke atas mau mixing cat mixing. dulu. Lu ngurusin audio dulu Oh, ya, siap. turunin ya. Siap. Oke. Yuk. Oke, untuk di Mods Battle 2 ini, di situ ada penilaian untuk sektor audio. Jadi, gue ingin audio ini juga totalitas, nggak kalah sama tampilan luarnya aja. Karena konsepnya Fast and Furious Battle, sektor audio juga harus totalitas. Kan Ridwan udah punya banyak prestasi nih di lomba audio. Nah, siap-siap aja garasi drift dan pengepul mobil, kita akan curi poin di sektor audio. Jadi, mobilnya sudah dikerok, tinggal naik cat. Nah, sebelum naik cat, kita akan formulasikan dulu cat yang cocok untuk, bukan yang cocok sih, yang sama persis nih. Sama persis, betul. Sama mobilnya Kobe Bryant, Brian O'Connor, ya kan? Nah, ini namanya apa ya? Orange apa ya? Itu masuk ke Orange Pearl. Orange Pearl ya? Ah, betul. Oh, oke. Jadi, berkilauan seperti mutiara. Iya, betul. Nah, ini saya udah siapin juga formulanya. Ini udah sama persis dengan yang ada di gambar ini. Sama banget kayak yang ada di film, orange-nya. Udah ready? Ini udah gua mixing catnya dari formula yang tadi. Nah, ini... Putar dulu dong, enggak ya? Oh, boleh, boleh. Oh, ini kan alat canggih. Iya, betul. Nah, ini kita tinggal cat, terus tongin. Tahiti ya? Nah, warnanya udah mirip banget belum, Om? Kayaknya agak kurang gelap dikit kali ya? Kurang gelap ya? Ini masih agak terlalu terang coba. Oke, lihat kita ya. paling coba tambah ini aja. Base coat orange-nya. Oh ya, karena nanti kan ditimpa base coat ya. Iya, betul, dari base coat ini. Ini kalau mau lihat ya. Seperti ini warnanya. Mungkin kalau di kamera warnanya beda ya, tapi kalau dilihat dari sini ini kayak apa ya? Pearl-nya dapat ya? Dapat apa namanya? Kilauannya tuh ada gitu. Betul. Lebih bagus dari metalik ya? Iya, lebih halus. Halus. Oke. Gitu. Ini kalau kita tambah ini bakal lebih gelap lagi oranye-nya. Jadi aus gua. Kayak minuman Tahiti ya. Tuh. Kurang kali. Tambahin lagi coba. Hmm? Segitu ya? Iya, cukup segini. Ini untuk sampel kan. Tuh. Oh, Dia iya. lebih orange-nya lebih dapat sih. Iya, warnanya jadi bagus ya. Ya. Kalau di kamera Jadi kayaknya nggak akan emang kalau terlalu- itu mesti tambahin base coat dulu ya baru kelihatan warna aslinya ya. Untuk lapisan nanti yang terakhir biasanya kita akan tambahin lagi cat yang base coat-nya. Kayak gini nih. Nah, Om, ini warnanya udah sesuai kan ya? ya coba bentar. Coba sesuaiin. tetesin dulu. Tetesin. Ah, cakep, cocok. Oke, Sip. siap. Gua sprayin ke panel Heeh. biar Om Ridwan lebih gampang lihatnya. Oke? Oke. Tunggu Aman bentar. nggak? Bentar lah. Nah, kalau untuk bagian turbo tadi yang saya sebut rusak itu apa? Nah ini, baling-balingnya ini udah pada kemakan nih. Jadi kalau saya pasang turbo ini tetap bisa pakai. Cuma di torsi atas nanti menghilang tuh tenaganya. Karena di bagian sini dia rompal-rompal nih. Bagian sini, hampir semua rompal. Ini di bagian innernya.
outernya juga ini pada pecah-pecah semua. Dan dari ini biasanya cuma berdebu doang. Biasa berdebu, tapi ini udah sampai berminyak. Berarti kemungkinan besar dulunya turbo ini sudah mengeluarkan asap, sudah rusak. Ya kan? Dan juga kita ngomong headernya lagi. Nah, kenapa headernya harus diganti? Karena headernya sudah mulai retak-retak. Mana tadi retakannya ya? Nah, ini. Udah kelihatan nih. Ini retak. Di bagian sini udah retak. Ya kan? Di bagian sini juga udah retak. Jadi sama aja header ini kayaknya kita nggak pakai lagi. Sekalian kita ganti yang second lagi kepunyaan Subaru saya. Berat nih. Nah, ini yang dulu dipakai di Subaru saya nih. Ya, kita pakai yang ini, nanti kita masukin ke sini. Oke? Bagaimana menurut kalian? Cocok nggak rasanya? Ya ini udah gue lobangin. Ada 4 lobang di sini. 2 buat dari fuel tank ke surge tank. 2-nya lagi untuk dari surge tank ke depan ke mesin. Dan ini kenapa kita bikin lubangnya kayak gini, posisinya 2 di sini sama 2 di sini, supaya karena dalam ngedesain fuel systemnya gue mau bongkar pasangnya itu gampang. Jadi nggak ada berhalangan, bertentangan sama part lain dan lain-lain. Ya, jadinya ketemunya kayak gini. Dan kenapa lubangnya gede banget? Karena kita pakai bulkhead fitting. Ini langka banget di Indo. Nggak tahu kenapa, padahal kayak ginian doang. Lebih langka kayaknya daripada S15. Dan ini gunanya kayak gini. Ntar di mur dari belakang juga. Masuk. Tinggal dimur dari belakang kayak gitu. Dan ini bikin jadi rapi banget. Dan pastinya kedap juga, nggak ada udara yang masuk dari bagian si fuel tank masuk ke dalam sini. Sekarang kita urut aja si hardline-nya, dan gue rada deg-degan sih karena gue belum pernah sebenarnya ngurut hardline. Nah akhirnya nih first hardline band gue berhasil. Ini untuk yang ke depan. Tuh, bisa pas banget kayak gini. Ini nggak bohong loh, ini pertama kalinya, dan ini nggak pakai gagal dulu, nggak pakai error dulu, hitungannya langsung pas semua. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau hemat si hardline-nya, kita harus ngitung dulu sebelumnya sudut yang kita perluin berapa, terus panjangnya berapa, itu semua harus kita hitung supaya kemungkinan salahnya, kemungkinan errornya itu sedikit. Dan ini berhasil. Sisa 3 lagi. Om, udah beres nih. Wah, cepet kan? amat. Iya, namanya juga YouTube lah Om. Oh iya bener juga. Oke, ini ya kayak gini ya. Iya, tuh. Agak Coba sedikit basah sih. diterangin pakai handphone mungkin, biar lebih kelihatan. Bentar ya. Tuh, Oh iya. polanya tuh dapet ya. Ini sih, ini sama yang catnya. desain. Ini catnya ya. Iya. Kayaknya mesti kita kasih lampu gitu baru kelihatan mahalnya gitu loh. Betul. Apalagi kalau di bawah sinar matahari, keren banget sih. Gitu. Oke, cakep sih ini. Oke Om, ini warnanya udah bagus. Oke. Kita langsung gas aja, cat ke mobilnya. Gas? Kan di spray, bukan digas. Kaku. Ya kan? Ya wes dah. Wah,
Jadi ini. Wih, hampir selesai nih ya. Catnya cakep banget ya. Cakep, cakep, cakep. Iya. Hampir mirip banget kayak yang di Fast Furious. Iya. warnanya. Kalau di FF tuh di foto biasa aja. Iya, kalau Tapi lihat pas aslinya lihat langsungnya bagus banget catnya. gokil, Ini, gokil. ini soalnya pearl sih ya. Jadi warnanya warna-warna mutiara gitu. Ada Terus mutiara-mutiaranya. ini kan kita mesti bikin semirip mungkin sama FF sebenarnya. Ini body kitnya beda. Yang FF tuh Bomex. Karena kan waktu juga singkat. Ya, nyari Kita di nggak mana bisa. juga ya kan? Order di luar pun Ininya lama. nih. Kap mesinnya kelihatan banget sebenarnya. Mesin. Karena kan yang pasti kan ada ini kan ada intake-nya di sini. Iya. Ada lubang udara. Ada lubang udara, terus Nah. side skirtnya belum ya. Set skirt belum, spoiler belum. Spoiler belum. Tinggal yang itu kecil-kecil malah belum sih. belum dipoles yang itu tuh. Oh iya, Yang masih- ini juga nih. masih kasar. Yang depannya tapi udah kelihatan. Tapi at least kita udah tahu hasil catnya kalau udah dipoles semua. Ini Seperti jadi kayak ini. gini. Keren banget. Halus mulus. Nah, decal-nya gimana nih? Kalau kita mau bikin mirip kayak aslinya, Ah, ya harus yang sama. harus totalitas ya. Cuma gua nggak begitu suka sama desainnya. Nah, tapi kan kita ngejar menang nih. Ya sih, tapi stiker juga sih bisa dicopot ya. Ya udah Gua nggak samain mau. aja, Pak. Biar Samain totalitas. aja. Soalnya Mona Lisa-nya garasi drift itu bahaya sih. Iya, karena dia emang dari basicnya udah lebih modern kan. Tokyo Drift kan udah, Tokyo Drift udah lebih ini masih modifannya Depan. modifan tahun yang awal-awal. Fast Furious awal. Heeh. Ya sih, soalnya kita juga body kitnya beda kan, jadi Jadi kayaknya- harus kuatin di decal. Oke, sama bawahnya kasih indiglo juga, lampu hijau. Boleh, boleh, boleh. Cuma bedanya targa aja kan. Nah, kalau misalkan dibikin semirip mungkin dan penilaian salah satunya itu, kita kejar aja. Jangan sampai kalah. Kita sekalian aja. Bang, dashboardnya masih berantakan, door trimnya masih berantakan, masih ada pecah segala macam. Betul. Ulang-ulang saya kasih tahu. Saya beli mobil, saya ngerakit mobil itu dari puzzle, bukan saya beli dari mobil utuh ya kita ya. Jadi posisinya itu kita rakit dulu sampai semua jadi baru kelihatan mobil ini mana yang retak, mana yang harus diganti. Nah, kayak ini sekarang posisinya yang ketahuan di bagian door trim tuh bagian sini pasangannya hilang. Ini harus kita cari. Kita harus beli lagi. Di bagian sana ada itu pegangan tangan yang pecah-pecah, itu harus kita ganti. Ya udah 2 item. Terus kita masuk lagi di bagian pegangan pintu. Yang bagian sini patah, yang bagian sana nggak patah. Kita harus ganti. Kalau untuk bagian kaki-kaki hampir 100% finish. Kita kasih lihat kaki-kakinya gimana. Nah, di bawah sinilah yang sering dibilang art of pengepul. Art of pengepul. Sip. Nah, kalau yang di sini, busing-busing kita semua udah ganti baru ya. Busing-busing, baut kita semua udah ganti baru. Nggak lupa juga pipa rem. Ini kita udah ganti, braided. Jadi nggak ada istilahnya itu kalau udah panas ngerem, udah panas kita ngerem, jeblos, nggak ada lagi. Ini udah kita ganti semua. Ini amlingnya udah kita ganti yang adjustable juga, amlingnya. Terus di bagian pipa bensin, pipa rem kita udah pakai semua yang baru dan sudah dimodifikasi ulang. Pipa rem, pipa bensin kita nggak mungkin pakai yang second. Nah, kaki-kaki kita udah bersihin. Ini yang seperti tadi kemarin di episode sebelumnya saya bilang. Kita ada warna hitam, ada warna silver, kombinasi. Jadi kelihatannya lebih cantik, ya kan? Coilovernya udah kita naikin, merek HKS. Masuk. Nah, ini kelebihan dari sebuah atau seekor RX-7 yang nggak dimiliki oleh mobil-mobil lain. Yaitu adalah dia punya sasis. Dia punya sasis sendiri. Dari transmisi, lewat kopel, lewat ke gardan belakang. Nah, ini kelebihan dia. Kenapa bang? Kenapa ini bang masih ada karat-karat? Kenapa abang nggak cat merah segala macam? Kebetulan sasisnya ini saya dapatnya Mazda Speed. Jadi nggak mungkin saya cat. Saya biarin tetap original, otentik. Yang lainnya saya rapiin. Begitu, oke? Masuk lagi. Nah, gearbox. Bagian gearbox kita udah bagus semua. Udah bersih juga, udah kinclong. Udah khasnya kita semua nih. PR-nya di mana? Di bagian kaki-kaki. Kaki-kaki udah hampir semuanya nggak ada PR, 90% ya. 10% PR-nya cuma di ball joint depan. Nih.
kanan kiri. Ini yang harus kita ganti. Udah, ganti itu doang udah beres. Bagian kaki saya udah beres, mesin udah beres, tinggal perintilan buat aksesoris saya. Itu doang. Jadi, kalau aksesoris saya bisa datang tepat waktu semuanya, harusnya kita udah bisa bertanding melawan Garasi Drift dan ngelawan Ridwan Hanif. Oke? Jadi, teman-teman kira-kira udah tahu lah ya gimana caranya pengepul mobil ngebangun mobil, gimana caranya kita nge-treat sebuah sasis jadi mobil yang utuh. Saya lupa kasih tahu. Bagian depannya ini kita nggak pakai rem standar. Nggak pakai rem standar. Bagian depannya ini kita akan pakai brake kit khas dari pengepul. Asli buatannya pengepul mobil. Full billet kita develop sendiri, kita CNC sendiri. Rem buatan dari kita uji coba nanti di Sentul. Sekalian saya bisa buat promosi, teman-teman mau beli brake kit bisa langsung ke saya. Kita lihat nanti, kita launching. Produk karya anak bangsa. Buatannya semua asli Indonesia. Keren. Oke, di hari berikutnya setelah catnya sudah selesai, kita langsung garap audionya. Ini bener-bener project super kilat nih. Nah, ini konsepnya SQL, Sound Quality Loud. Nah, gue biasanya main tuh SQ, jadi buat driver depan. Nah, SQL ini barang baru buat gue. Jadi kalau SQL itu ngetesnya, itu jurinya di depan, di belakang mobil. Makanya ini ada mikrofonnya di sini buat ngetes frekuensi. Tadi kita baru tuning. Nah, terus ini, kalau kalian lihat, ini posisi-posisi angle-angle-nya ya, sudut-sudut kemiringan dari subwoofer, mid bass, sama tweeternya, itu sudah didesain sedemikian rupa biar mendapatkan posisi yang terbaik. Dan di mobil ini kebetulan bagasinya cukup kecil, kayak misalkan di sebelah kirinya ini, sebelah kanan kirinya ini ada sedikit kotak gitu ya, tapi nggak bisa ditaruh apa-apa, karena di dalamnya ada aki. Nah sekarang barang yang kita pakai apa aja? Mulai dari mid bass sama tweeternya, kita pakai VL 6.2, udah sepaket nih. Terus, untuk subwoofer yang gede ini, kita pakai VX 1112, gede banget ya. Dan apa ya, desainnya tuh bagus gitu. Terus untuk prosesornya, kita pakai Phenom Pandora VPR 3.4, di mana dia nggak cuma dipakai buat prosesor aja, tapi di dalamnya sudah ada ampli, tapi powernya kecil, jadi cuma buat ngangkat si tweeter sama mid bass. Nah terus untuk subwoofernya dia pakai satu monoblok gede, ini VL 3000 watt sudah cukup untuk mengangkat 2 buah subwoofer di sini. Oke ya. Oke, tapi nggak cuma itu aja. Ini ngomong-ngomong soal desain, ini bagian ininya, ini karbon asli. Ini pakai wet carbon. Jadi ini bukan karbon printing, ini karbon beneran. Terus lampunya kita bikin agak sedikit minimalis. Ini ada lampu putih di bagian sini. Terus di sini ada lampu berwarna biru. Sama ini sengaja nggak kita bikin nyala, tapi kita bikin cat sewarna body biar kesannya lebih minimalis. Jadi gue kebetulan nggak begitu suka sama yang rame-rame gitu ya. Menurut gue ini udah paling pas kombinasinya. Tidak terlalu rame tapi juga nggak terlalu sepi. Semoga kita bisa menang di sini. Dan kita mau coba enaknya Phenom Pandora. Ini sengaja head unit nggak gue ganti. Karena nanti kita nyetel musiknya itu langsung dari HP. Ini kita bisa langsung buka aplikasinya. Ini ada, kita lagi nyobain white noise sama pink noise gitu ya. Tadi habis di-tuning soalnya. Kalau misalkan kita mau setel lagu, kita coba. Kalau SQL masih bisa dipakai buat dengerin musik. Oke, nah ini tadi baru kita setting di sini, tapi nah ini tadi buat ngeliat mikrofonnya, frekuensi dan kawan-kawannya, ini semua sudah oke. Gue sih so far udah pede banget sama settingan ini. Semoga nanti pas battle ini bisa jadi juara. Akhirnya selesai juga semua lainnya nih. Sampai malam kita ngerjain ini semua. Dari mulai yang dari tangki standar masuk ke surge tanknya, terus ada 2 line yang kecil banget nih untuk ke bulkheadnya sini, jadi rapi banget semuanya, jadi nggak ada
celah juga di bulkhead dari bagasi ke bagian tangki standar. Dan tadi udah gue pasang juga ada yang namanya filter bensin. Tapi rada ngumpet di sini biar kelihatan rapih. Ini merek DW. Kita dapat dari Engine Plus Performance Parts juga. Dan gue bangga banget sama hasilnya karena ini pertama kalinya gue tube bending dan semuanya berjalan sesuai desain gue. Nah, desainnya ini kenapa begini banget? Karena gue pengen supaya bongkar pasangnya gampang. Bagian sini bisa dibongkar dari bagian sini nih, dari kolong. Terus bagian sini nih, yang di dalamnya bisa dibongkar dari sini. Di sini udah kita pasangin swivel hose dari Engine Plus juga, 90 derajat. Jadi bongkarnya kita gampang, tinggal bongkar ban, kita bisa bongkar swivel hose ini. Dan kita pilih pakai braided AN yang di bagian sini karena lebih fleksibel biar masuk ke dalam sela-selanya si subframe-nya ini bisa lebih gampang gitu. Dan bongkar pasangnya juga jadi lebih gampang. Dan tadi juga stiker udah selesai semua nih. Nggak semuanya sih, bumper belakang, side skirt, fender, kap mesin, ductile sama bagasi doang. Karena bumper depan ini nantinya majority warna oranye, jadi kita sisain aja. Karena gue masih belum nentuin stripingnya kayak gimana. Dan satu lagi yang belum adalah bagian body keseluruhan nih. Ini juga belum di stikerin. Jadi abis ini kita stikerin semuanya sambil kayaknya rada beradu tuh tukang stiker sama gue masang mesinnya kayaknya gitu. Semoga cepet selesai deh. Kira-kira keburu nggak selesai nih mobil? Ini interior belum loh? Nggak ada namanya kalah. Nggak ada kalah, oke. Menang. Oke, Kalau harus. kalah, Regan ke mall pakai rok. Semoga ini mobil nggak ada problem lagi nantinya. Dan ini terakhir ya, udah form terakhir mesin ini yang bakal kita pasang ke S15 Don terakhir kalinya.